Bismillah qala ma'alif rahimahullah ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa'qdiru lahu. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فافطروا له. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in gumma 'alaikum fa'tiru lahu. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in gumma 'alaikum fa'tiru lahu. Maka di sini hukumnya haram. Di saat diperintah untuk tidak melaksanakan perburuan karena hukumnya haram, wa hurima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Kemudian setelah ihram, setelah selesai haji, setelah masuk kepadanya hari nahar 10 Dzulhijjah, kemudian masuk kepadanya ayam tasyrik dan melaksanakan Jamratul Aqabah, dan setelah itu tahallul, melaksanakan pembotakan kepada kepalanya, maka tahallul boleh menggunakan pakaiannya kembali selain yang putih-putih itu. Maka dia menggunakan pakaiannya kembali dan membawa kuda perangnya jika dia memang mempunyai kuda-kuda yang perang kavaleri. Kemudian melihat ada seekor kijang misalnya di tempat yang bukan haram, di luar dari Mekah. Maka bolehkah dia untuk berburu? Jawabnya boleh. Namun apakah hukumnya wajib ataupun mustahab? Kenapa kita katakan wajib? Karena ada ayat Al-Quran di Al-Ma'idah juga, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah halal dari umrah kalian, dari haji kalian, fastadu fi'lun amr. Maknanya maka wajiblah bagi kalian untuk berburu. Pertanyaan yang besar di sini, apakah berburu hukumnya wajib setelah melaksanakan haji dan umrah seperti tadi? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena datang setelah larangan. Di dalam ayat yang tadi dilarang maduntum huruman, di saat kalian sedang melaksanakan ihram tidak boleh berburu. Namun setelah selesai dari hajinya, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah halal dari pelaksanaan haji dan umrah, maka fastadu, maka berburulah. Kalimat fastadu fi'lun amr di sini la yufidul wujub. Kenapa tidak memberikan makna wajib? Karena datang perintah dari larangan, wa hurima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Maka hukumnya di sini adalah sunnah, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat surat Al-Maidah ini, bahwa datang perintah untuk berburu, fa idza halaltum fastadu. Perintah ini tidak memberikan makna wajib tetapi sunnah, karena asal dari berburu adalah mubah. Maka hukumnya berburu itu hukumnya mubah, bukan sunnah atau wajib tetapi mubah. Dan begitu pun ditafsirkan oleh para ulama yang lain tentang kaidah ini, seperti Imam An-Nawawi di Syarah Muslim tentang permasalahan as-sahur. Begitupun di dalam ini fatasaharu atau tasaharu, maka fi'lun amr di tasaharu tidak memberikan makna wajib tetapi sunnah. Kenapa sebabnya? Karena pertama datang larangan untuk makan sahur di hadis Al-Bara bin Azib. Yang kedua, permasalahan yang lain. Kalimat tasaharu fa inna fi sahuri barakah,
Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan dari sahur adalah barokah. Makna barokah di sini disebutkan oleh para ulama menguatkan badan. Sahurlah, karena dengan sahur kamu nanti akan sholat zuhur wal asr dan memberikan kajian atau mencari nafkah, menjual makanan-makanan setelah asar, mengadon dan membuat makanan membutuhkan tenaga, dan juga menjajakannya ba'dal asr membutuhkan tenaga. Maka ini semuanya agar diberikan kekuatan, sahurlah. Maka makna dari fa'innahu barakah, fa'inna fi sahuri barakah, di sini ada dalalah al-irsyadiyah yang menunjukkan keutamaan di dunia, menghasilkan kekuatan seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Barokah di sini menjadi dua, barokah mengikuti sunnah Nabi dan barokah duniawiyah, di mana dia akan menguatkan untuk ibadah ataupun untuk mencocok tanam ataupun jual beli. Maka di sini makna barokah maknanya keutamaan duniawiyah, dan di sini tidak memberikan makna wajib. Maka oleh sebab itu Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya atau di dalam sahihnya Sahih Ibnu Huzaimah memberikan bab tentang permasalahan ini, dikatakan sahur itu sunnah. Babul amr bisahur amrun nadab wa irsyad. Lihat bagaimana alim ini mengatakan perintah di dalam hadis tasaharu fa inna fi sahuri barakah bukan perintah wajib, tetapi an-nadab, perintah sunnah, wal irsyad, dan menunjukkan kepada perkara duniawiyah. Idza sahur barakah la amru fardun ijab yakunu tarikahu asiyan bitarkihi. Maka tidak maknanya wajib sehingga orang yang tidak sahur dengan sengaja hukumnya menjadi haram. Maka inilah dari pendalilan kenapa sahur itu hukumnya sunnah padahal lafaz-lafaznya wajib, dikarenakan tadi bahwa perintah di sini tidak bermakna wajib, tetapi perintahnya disorifkan menjadi mustahab. Kemudian ada dalil apa tidak bahwa sahur itu hukumnya sunnah selain dari kaidah tadi? Ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah tentang diizinkannya oleh Nabi beberapa sahabat untuk berwisol. Apa makna wisol tadi? Puasa yang bagaimana wisol? Yani dia melaksanakan puasa siang dan malam hanya berbuka di waktu berbuka saja, baik dari maghrib sampai isya atau sampai tertidur. Terlelap tidur ya sudah selesai, nggak boleh makan dan minum. Seperti sahabat tadi, siapa namanya? Qais ibnu Man? Ibnu Sabramah al-Jaleqami al-Ansari. Maka di sini menjadi sharif. Dan sharif yang lain, kisah Nabi tentang larangan wisol. Maka setelah Nabi di proses yang pertama, puasa itu dalam bentuk wisol, dilarang oleh Nabi seluruh para sahabat untuk tidak boleh wisol. Karena Allah telah mengatakan wakulu wasrobu. Dan di malam-malamnya boleh berpaitus. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Tidak boleh wisol, haram wisol. Namun para sahabat masih ada yang melaksanakan wisol. Kenapa? Dia ingin melakukan seperti Nabi. Nah itulah, karena kecintaan kepada Nabi, ingin beribadah seperti Nabi. Padahal sudah dilarang. Akhirnya Nabi memberikan kepada mereka rukhsah beberapa hari untuk wisol. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak boleh sahur, iya atau tidak? Nah, disinilah poin pendalilannya. Nabi memberikan rukhsah kepada mereka wisol yang berarti tidak boleh sahur. Berarti kalau sahur itu wajib, berarti haram 3 hari tidak melaksanakan sahur, iya atau tidak? Makanya hukumnya menjadi sunnah. Kita bacakan hadisnya kepada antum dari Abi Hurairah tentang permasalahan wisol tidak boleh, dilarang. Maka jangan ada orang yang berpuasa wisol lagi sekarang.
Namun ada sebagian sahabat yang cinta kepada Nabi dan ingin beribadah seperti Nabi, maka akhirnya Nabi pun memberikan rukhsah kepada mereka beberapa hari. Di kisahnya disebutkan dari Abi Hurairah, nah Rasulullah SAW anil wisal fi shaum. Faqala lahu rajulun minal muslimin innaka tuwasilu ya Rasulullah. Nahnya Rasulullah, maknanya Nabi melarang untuk melaksanakan wisal. Namun sebagian kaum muslimin diketahui oleh Nabi bahwa dia melaksanakan wisal. Di saat dilarang oleh Nabi, apa protes para sahabat ini? Innaka tuwasilu ya Rasulullah. Ini alasannya. Namun kamu melaksanakan wisal, kamu melarang kami wisal, tapi kamu melaksanakan wisal. Kami ingin beribadah seperti kamu. Itu maknanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Tetap melarang. Wa ayyukum mithli. Kalian tidak sama denganku. Kalian ingin wisal seperti aku, kalian tidak sama denganku. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yuskini. Karena aku tidur di malam hari, Allah memberikan makanan dan minuman kepadaku, tidak seperti kepadamu. Maka kalian melaksanakan wisal ingin seperti aku, tidak bisa. Karena aku diberikan makan dan minum oleh Allah, tidak seperti kalian orang biasa. Ini dia. Falamma abau an yantahu, maka di saat mereka tetap, aku ingin seperti ibadah Nabi, ingin seperti ibadahnya Nabi, kecintaan mereka kepada Nabi, maka diancam oleh Nabi. Wasala bihim yauman, summa yauman, summa ra'aul hilala faqala law ta'akhara lazidtukum katankil lahu hina abau an yantahu. Maka Nabi mengingatkan, awas, aku berikan 2 hari. Kemudian jika ingin tetap 2 hari lagi. Kemudian awas, jika sampai masuk kepada bulan yang seterusnya dan kalian melaksanakan wisal itu, maka kami akan memberikan hukuman. Seperti itu maknanya. Ini menandakan bahwa kecintaan para sahabat ingin beribadah kepada Nabi dan kecintaan Nabi kepada umatnya, yang tetap bersikukuh ingin wisal. Gak boleh. Tapi kamu melaksanakan wisal ya Rasulullah. Diberikan sebab. Aku tidak seperti kamu. Aku diberikan oleh Allah makanan dan minuman. Kalian manusia biasa tidak. Tetap di antara mereka ingin ibadah mengikuti Rasul. Akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah, diberikan 2 hari. Kemudian 2 hari lagi. Maka misalnya 4 hari ini Nabi memerintahkan kepada mereka wisal 4 hari, menandakan tidak ada apa? Tidak boleh sahur. Karena wisal tidak ada sahur. Maghrib makan, setelah itu sambung terus sampai maghrib puasa. Maghrib selesai di hari yang pertama, makan minum, setelah masuk isya sambung lagi di hari yang kedua. Tidak ada sahur. Kalau sahur itu wajib, maka berdosa mereka di sini, paham? Maka ini menjadi pendalilan bahwa syahidnya di dalam hadis yang kami sebutkan dari Abi Hurairah, wa salabihim yauman summa yaumin. Sumayyoman, maknanya Nabi memerintahkan mereka untuk melaksanakan wisal 2 hari. Kemudian 2 hari lagi. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari saat mengeluarkan hadis ini, bab barakah as-sahur min ghairi ijab. Lihat kefakihan Imam Al-Bukhari. Bab boleh melaksanakan sahur dan bukan hukumnya wajib. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu lam yudkar as-sahur. Karena Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat agar melaksanakan wisal, diancam tidak lebih dari 2 hari dan 2 hari, maka mereka melaksanakan wisal. Kalau seandainya sahur itu wajib, Nabi tidak akan memerintahkan dan mengizinkan untuk melaksanakan wisal. Maka ini di Sahih Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, kefakihan beliau dari hadis tadi tentang wisal, bukan tasaharu fa inna fi sahri barakah, bukan, tapi hadis tentang wisal tadi beliau istimbat bahwa sahur hukumnya bukan wajib karena Nabi memerintahkan wisal, paham ya? Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai pensarah, sarahnya di Fathul Bari pun melaksanakan taklid yang baik. Fadalla dalika ala anna sahur laisa bihatmin. Maka di sini menunjukkan bahwa di hadis ini sahur itu bukan wajib. Idlau kana hatman ma wasala bihim fa inal wisala yastalzim tarkus sahur. Maka ini hadis ini menjadi pendalilan tentang bolehnya ataupun sunnahnya sahur
Karena jika wajib sahur itu seperti lafaz wa kulu washrabu filun amr dan tasaharu fa inna fi sahuri barakah filun amr, jika sahur itu wajib, maka tidak boleh Nabi memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan wisol, karena wisol mengilzamkan tidak adanya sahur. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran kita malam ini. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Al-muadzin yu'adzin hafiz.